Brosis, balik lagi bersama kami di Tam. Kali ini gue akan menceritakan salah satu cerita dari Tamaniak yang mengirimkan ceritanya melalui email. Kali ini gue sebagai perwakilan dari Tam akan bercerita sesuai dengan apa yang Tamaniak kirim. Halo, kenalin, nama gue Dila. Kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman misteri horor gue yang gue alami waktu gue masih SMA. Jadi di hari awal-awal gue masuk sekolah, gue baru kelas 1 SMA. Gue itu diterima jadi salah satu pasukan paskibraka untuk sekolah itu. Jadi singkat cerita, gue ikut paskib di latihan pertama. Awal-awalnya sih waktu paskib ngerasa biasa aja, gak ada masalah. Dan juga di lingkungan baik-baik aja. Semua orang juga baik, seniornya baik, terus juga pelatih baik, teman-teman semua baik, baik-baik aja pokoknya yang gue rasain. Tapi hari-hari selanjutnya gue mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Tapi kayaknya cuma gue doang yang ngerasain. Teman-teman semua gak ada yang ngerasain. Waktu latihan, gue ngerasa tuh lihat sekelibat ada yang lewat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia lewat. Tapi kayak sambil nangis gitu. Gue bingung. Gue gak pernah kayaknya ngerasain yang kayak gininya gitu kan. Terus kayaknya ada yang sadar ngeliatin kalau gue tuh bengong terus dari tadi. Akhirnya gue dipanggil, terus dibawa ke ruangan, dan juga kayak ditenangin gitu, dikasih minum. Terus ditanya, kenapa kok dari tadi kayaknya bengong aja, nggak fokus sama latihan gitu. Padahal biasanya nggak kayak gini. Ya akhirnya gue bilang, gak ada apa-apa kok, gak ada masalah. Ya gue cuma ngomong kayak gitu doang. Akhirnya mereka juga mungkin mencoba percaya sama gue. Akhirnya kita melanjutkan lagi. Di hari-hari setelahnya itu malah semakin kacau, semakin banyak gangguan. Semakin hari ada aja yang aneh. Dan masalah puncak itu ketika gue dan teman-teman paskib lainnya latihan untuk 17 Agustus. Jadi ya seperti biasanya lah ya, kalau kita mau untuk 17-an pasti kita benar-benar latihan terus, fokus. Seperti ya hari ini gue latihan itu gitu. Akhirnya gue latihan, tiba-tiba ada yang kerasukan. Tapi yang kerasukan ini kayak ngeliatin gue, kayak marah gitu. Tapi kan gue kira itu bukan ke gue doang, tapi ke yang lain juga. Gue mikir mungkin karena dekat sama gue itu orang gitu kan. Akhirnya ini yang kerasukan diamankan di dalam ruangan, dan juga dipanggil lah orang-orang yang bisa membantu kayak gitu. Akhirnya katanya si yang kerasukan ini manggil gue juga bingung kenapa kok gue gitu kan, dari sebanyak orang ini kenapa harus gue gitu kan. Akhirnya gue masuk ke ruangan ini orang. Pas gue masuk, gue tuh berusaha untuk nggak mengganggu, maksudnya nggak ngeluarin suara, terus masuknya pelan-pelan, pokoknya pelan banget tanpa ada suara yang membuat orang itu sadar kalau gue itu masuk. Tapi yang buat gue kaget adalah pas gue masuk dengan sangat pelan-pelan, itu teman gue yang kerasukan, yang tadinya ngadep ke belakang, tiba-tiba berbalik arah ke gue dan langsung marah-marah sambil nunjuk-nunjuk. Coba deh kalau kalian
di posisi gue waktu itu gimana. Takut banget, sumpah gue takut banget, karena gue nggak ngerasa ada apa-apa gitu. Maksudnya apa yang salah dari gue, selama ini gue juga baik-baik aja gitu kan. Dan juga gue paling herannya, gue masuk itu dengan sangat pelan-pelan, nggak membuat suara sama sekali sekecil apapun, tapi kok dia sadar kalau gue masuk kayak gitu. Akhirnya udah itu suasana nggak memungkinkan, akhirnya gue ditarik sama teman gue dan juga kakak-kakak paskibnya, narik gue keluar. Terus juga mereka berusaha menenangin ini teman gue yang kerasukan. Akhirnya gue panik kan, yang gimana gitu loh, digituin. Akhirnya gue disuruh duduk di luar, ditenangin. Akhirnya keluarga dari si yang teman gue kerasukan ini datang, terus juga beberapa orang yang bisa bantu juga ada di situ. Dibawalah dia itu mau pulang. Jadi pas dia mau pulang itu, dia naik tangga, tapi dia natap gue terus, dan juga tatapannya tuh aneh, tajam, dan dia sambil senyum ke gue. Gue kaget dong. Dan juga dia tuh natap gue sampai dia jalan lurus, tapi kepalanya tuh udah bener-bener muter banget ngelihat ke arah gue. Kayak ya ampun, serem banget gak sih kayak gitu kan. Akhirnya kakak-kakak paskib tadi yang juga lagi duduk sama gue itu berusaha untuk nutupin mata gue biar gue nggak bisa ngelihat dia, ataupun dia nggak bisa ngelihat mata gue kayak gitu kan. Akhirnya udah kelar dia pulang, ada salah satu yang tadi orang yang bisa ngebantu teman gue tadi datang ke gue, terus nanya gini, kamu dapat pegangan dari mana? Nanyanya gitu. Ya gue bingung dong, pegangan apa kayak gitu kan. Ya gue tanya, maksudnya gimana gitu kan, pegangan apa? Terus dibilang sama si orang ini, dibilang kalau gue itu ada yang jaga, dan itu banyak. Ya gue bingung dong, apa sih gitu. Perasaan gue biasanya juga nggak ada apa-apa, nggak ngerasa ada apa-apa juga. Selama ini juga nggak pernah ada masalah yang sama kayak gini. Ya udah, akhirnya selesai sampai di situ. Tapi besoknya itu kejadian kayak gitu sering banget terjadi, dan semua yang kerasukan itu pasti marahnya ke gue. Dan akhirnya diselidiki, memang bener, ternyata ada yang ngikutin gue, dan katanya itu tuh lebih dari satu. Ya gimana ya, kaget banget, karena gue ngerasa gue nggak ngelakuin satu hal yang kenapa gue harus dilindungi, kenapa gue harus diikuti atau apa kayak gitu. Dan juga kejadian ini tuh bukan sekali dua kali, tapi terlalu sering, dan juga semua tertuju ke gue. Salah satu dari mereka juga ada yang bisa terus ngomong sama gue gini, banyak yang mau mengganggu lo, banyak yang mau masuk ke lo, cuma gak bisa karena lo dilindungi sama makhluk-makhluk ini, dibilangnya gitu. Tapi gue bingung harus ngerasa kayak gimana sekarang. Apakah gue harus takut? Apakah gue juga harus seneng? Ya kalau misalnya manusia ya mungkin yang bisa ngelindungi gue gitu, bisa bantu, gak ada apa-apa, gak ada masalah, karena ngerasa pasti aman gitu. Cuma ini masalahnya bukan manusia, jadi gue ngerasain dilindungi kayak gini juga gue tuh takut. Sebenarnya sampai sekarang gue juga takut, karena gue tahu kalau mereka sebenarnya masih ada di sekitar gue, masih ada dekat gue. Dan juga semakin membingungkan karena memang bukan 1, 2, 3 orang itu yang ngomong kalau gue itu ada yang ngikutin, tapi tuh terlalu banyak yang ngomong kalau gue tuh diikutin. Dan kalau diomongin secara spesifik, itu semua yang mereka lihat tuh sama, yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ya udah, mungkin sekian cerita dari gue. Mungkin gue bakal bercerita tentang cerita-cerita horor pribadi yang pernah gue alami selanjutnya.
akan gue share juga di Tam. Terima kasih telah mendengarkan podcast gue kali ini.